Oke, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan ladder diagram law. Ladder diagram law atau aturan-aturan ladder diagram atau aturan-aturan diagram pada ladder. Aturan-aturan itu adalah aturan yang digunakan untuk bagaimana kita menyusun program pemrograman PLC menggunakan ladder diagram. Namun sebelum kita masuk pada diagram ladder law atau ladder diagram law, sedikit saya ingin menambahkan dulu tentang bahasa pemrograman PLC. Bahasa pemrograman PLC itu sesungguhnya ada dua bagian besar, yaitu yang disebut dengan textual languages dan yang disebut dengan graphical atau graphical languages. Yang textual languages ini sebenarnya ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu instruction list dan structure text. Ya, jadi instruction list dan structure text. Kemudian yang graphical atau graphical languages ini itu antara lain ladder diagram, kemudian sequential function chart dan function block diagram. Sudah barang tentu tidak semua jenis atau tipe PLC bisa menggunakan bahasa ini. Jadi seperti misalnya untuk Omron, PLC Omron itu bisa menggunakan diagram ladder, bisa juga menggunakan function block diagram dan textual atau instruction list. Ya, instruction list ini sebenarnya sama dengan bahasa assembly. Ya, instruction list itu sama dengan bahasa assembly ini. Misalnya, ini sama dengan bahasa assembly, jadi load, kemudian end not, dan seterusnya. Jadi simbol-simbol atau teks-teksnya seperti ini. Kemudian yang kedua dari textual languages ini adalah structure text. Structure text ini biasanya seperti bahasa C. Kalau ini seperti bahasa assembly. Kalau structure text ini seperti bahasa C juga. Seperti misalnya A and not B misalnya. A and not B. Itu antara lain seperti itu. Kemudian yang graphical languages ini antara lain atau salah satu ladder diagram biasanya menggunakan seperti ini yang sudah biasa kita pelajari. Kemudian menggunakan simbol-simbol dan dari satu garis instruksi ini ada beberapa simbol pada input, kemudian simbol pada output. Kemudian yang satu function block diagram ini simbolnya seperti ini, seperti blok diagram saja. Jadi misalkan ini blok diagramnya N, inputnya A dan B, kemudian C itu outputnya. Dia simbolnya seperti itu. Jadi blok diagram, function block diagram. Kemudian yang terakhir adalah sequential function chart. Ya, sequential function chart ini dibuat seperti ini. Jadi dibuat seperti flowchart saja. Lalu yang umum kita gunakan yaitu ladder, ya, diagram ladder itu yang sudah umum kita gunakan pada Omron. Kemudian bisa juga kita menggunakan yang kedua ini, function block diagram atau menggunakan mnemonic atau bahasa assembly. Ini sebagai pengantar bahasa. Kemudian kita masuk pada ladder diagram law-nya. Ladder diagram law ini sebenarnya aturan-aturan pembuatan program menggunakan ladder atau memprogramkan PLC menggunakan ladder diagram. Ini ada 3 hukumnya atau aturannya. Yang pertama, kontak input, ya, kontak input dapat dihubungkan baik secara seri maupun paralel. Jadi input itu bisa seri, bisa paralel.
kalau seperti ini seri misalnya, seri ini biasanya dengan gerbang N ini, jadi ini N semua, sederetan N semua ini. Load N I1, N I2, N I3 dan seterusnya kalau mnemoniknya. Kemudian out key 1 misalnya. Jadi ini ada bus bar positifnya, ini ada bus bar negatifnya. Kemudian yang kedua bisa paralel. Misalkan I4 paralel dengan I5, paralel dengan I6. Ini sebenarnya OR. Jadi ini OR ini bisa dibaca load I4 OR I5 OR I6. Lalu outputnya Q2. Bacanya seperti itu kalau menggunakan mnemonik. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu bisa seri, bisa paralel inputnya. Kemudian yang kedua, kontak output hanya dapat dihubungkan paralel. Jadi output itu hanya bisa dihubungkan paralel, tidak bisa dihubungkan secara seri. Ini contoh. Jadi inputnya ada I1, kemudian outputnya Q1, Q2, Q3 dihubungkan seri seperti ini, tidak diperbolehkan atau tidak masuk dalam aturan ladder diagram. Yang boleh hanya paralel seperti ini. Jadi ada Q4, Q5, Q6 itu dihubungkan secara paralel. Ya. Kemudian aturan yang ketiga, satu input dapat digunakan beberapa kali dalam satu program. Satu input itu bisa digunakan beberapa kali. Contoh misalnya I1. Kemudian ada Q1, ini satu garis instruksi. Pada garis instruksi yang kedua ada I1 lagi. Tapi outputnya Q2. Ya. Kemudian pada garis instruksi yang lain ada I1 tapi outputnya I3. Jadi ini bisa digunakan berulang kali. Ya, kontak inputnya atau alamat inputnya bisa digunakan berulang kali. Kemudian yang keempat, satu output tidak dapat digunakan berulang kecuali pada set and reset, set or reset, set reset, dan atau latch unlatch. Pada saat set boleh atau reset boleh, bisa digunakan berulang. Seperti ini contohnya. Load I1, out Q1, tapi set. Out set Q1, out set Q1. I2, Q1 lagi, out Q1, tapi reset. Ya, jadi boleh kalau set dan reset. Tapi kalau seperti ini tidak boleh. Q2, Q2. Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian untuk latching, misalkan latching Q1 ini bisa dipakai lagi di sini untuk mengunci. Ya. Itu nanti ada dalam contoh yang lain. Kemudian yang kelima, alamat output dapat digunakan sebagai alamat input. Itu pada umumnya begitu. Kalau aturannya ladder diagram itu, output ini bisa dipakai di input. Ini. Q1 outputnya, tapi dipakai di sini OR Q1. Ya, di input. Misalkan I1, ya, kemudian ada NI3, ya. Kenapa N? Karena seri. Ini N ada 3 baris ini. Baris pertama, kalau dalam mnemoniknya, baris kedua, baris ketiga. Jadi 3 baris ini. 3 alamat memori. Ya. Tapi ini N load. Ini N03. NI3. Lalu out Q1. Lalu OR atau OR Q1. Demikian juga ini. Load I2. N not Q1. Ya, seperti ini. Jadi ada Q3, Q2 bisa diparalelkan outputnya. Lalu aturan yang keenam, alamat input tidak dapat digunakan sebagai alamat output. Jadi alamat input itu misalkan I1 tidak boleh dipasang di output. Misal contoh ini, I3. I3 ini kan input. Yang namanya I itu input. Q itu out. Ya. Jadi I1, I2, kok ada I3 di sini. Itu tidak boleh. I3 harus ada di sini, di baris ketiga misalnya.
Itu aturan yang ke-6. Aturan yang ke-7 yang terakhir adalah di mana satu rung ya hanya dapat terdiri dari satu persamaan. Contoh seperti ini. Ya, I1, I2, kemudian out. TR0 ya. TR0 maksud saya. Atau time register 0. Ya, ini sama. Ini I1, Q1, I2, Q2, I3 not Q1 atau N not Q1 dan seperti ini. Jadi 7 persamaan atau 7 aturan atau law daripada ladder diagram ini selalu dipakai ketika kita menyusun program atau membuat program pemrograman PLC menggunakan diagram ladder. Inilah beberapa aturan, 7 peraturan yang dapat kita taati ketika kita menyusun program. Jadi saya kira ini sebagai pengetahuan buat kita yang ingin belajar memprogramkan PLC menggunakan ladder diagram. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada kesalahan saya, tolong nanti ditulis di kolom komentar channel YouTube saya, Lukas Wila. Atau ada koreksi untuk memperbaiki apa yang salah yang saya sampaikan, tolong juga ditulis di sana sehingga nanti video-video berikutnya dapat saya perbaiki. Selamat belajar seumur hidup. Sukses selalu.